kami undang Bapak berdiri. Mamah kedua mempelai dan papa mempelai pria memasuki ruang ibadah. Silakan, boleh membuka masker. Dipakai kembali, pakai lagi. Maskernya pakai lagi. Mempelai pria memasuki ruang ibadah. Mempelai wanita memasuki ruang ibadah. Silakan, maskernya boleh dibuka, Pak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian, pemberkatan, dan peneguhan pernikahan saudara kita Yohanes Rido Tumpuan Parlindungan, putra pertama dari Bapak almarhum dan Ibu Huta Balian, dengan Stella Kurniawan, putri pertama dari Bapak almarhum dan Ibu Teddy Kurniawan. Didasarkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah ibadah kami pada pagi ini. Biar kami merasakan akan hadirat-Mu di tengah kami, menaungi memberkati Yohanes dan Stella, menyongsong hari esoknya. Kami bersyukur untuk apa yang Kau rencanakan bagi mereka berdua, dan kami bersyukur segala suka duka hidup yang mereka jalani, karena kami tahu Engkau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menaikkan pujian besar setiamu. Mempelai dipersilakan memakai masker kembali.
kepadaku. Besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Bait kedua. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Jemaat dipersilahkan duduk, kedua mempelai boleh duduk. Silakan duduk. Firman Tuhan pada pagi ini, saya akan bacakan dari satu ayat yang terkenal, saya yakin kita semua pernah mendengar. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ulang. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sampai demikian firman Tuhan, berbahagialah saudara yang mendengar, terlebih melakukannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap hari dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari mengambil keputusan. Ada kalanya keputusan yang kita ambil itu pengaruhnya mungkin hanya bagi diri kita. Tapi juga ada kalanya keputusan yang kita ambil pengaruhnya bagi orang di sekitar kita. Ada kalanya pula keputusan yang kita ambil itu pengaruhnya hanya 1 hari. Tapi ada kalanya keputusan yang kita ambil pengaruhnya bisa mengikat seumur hidup. Saudaraku, ketika orang itu salah makan, maka keputusan dia memilih makanan yang salah itu, menyesalnya mungkin cuma 1 hari. Mengapa? Karena 1 hari dia sakit perut dan lain sebagainya. Kalau suatu kali dia salah potong rambut, waktu ke tukang cukur tidur, dan ketika bangun mujizat itu nyata, ternyata tidak sesuai harapannya. Menyesalnya bukan 1 hari, tapi 1 bulan, baru bisa dipotong lagi lebih rapi. Ketika kita sekolah, kita tidak pernah belajar serius, maka kita dinyatakan tidak naik. Menyesalnya itu 1 tahun. Tahun depan
Diulang lagi. Ketika memilih teman hidup, andai kata itu salah, menyesalnya itu berapa lama? Seumur hidup, saudara. Andai kata salah, pilih pegangan hidup. Dan Alkitab menyaksikan Tuhan Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Pegang yang lain, menyesalnya selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, ketika seseorang mengambil keputusan, dalam kehidupan sehari lepas sehari, maka ada 3 macam latar belakang bagaimana dia mengambil keputusan. Tahap yang paling simpel itu disebut tahap yang dikatakan tahap estetis. Keputusan diambil ya atau tidak berdasarkan suka atau tidak. Kalau aku suka, aku mau. Kalau aku tidak suka, aku tidak mau. Pilih makanan mana yang aku suka. Tidak pikirkan undang-undang dan lain sebagainya. Mana yang aku suka, itu aku pilih. Ini keputusan yang paling simpel. Tahap kedua adalah keputusan dengan latar belakang normatif. Saya memutuskan karena ada norma yang mengatur, saya harus ikut norma itu. Lampu merah, saya harus injak rem. Lampu hijau, jalan. Lampu merah, kenapa saya harus berhenti? Saya buru-buru. Tidak bisa. Saya harus ikut keputusan sesuai dengan norma. Yang paling sukar adalah keputusan tahap yang ketiga, tahap religius. Keputusan diambil bukan sekedar suka atau tidak suka, tapi berdasarkan apa kehendak Tuhan yang harus kita ikuti, yang harus kita jalani. Dan ada kalanya kehendak Tuhan itu tidak semua kita suka untuk kita lakukan. Ada hal-hal yang kita tidak mengerti, tapi kita harus. Saya kembalikan ketika seseorang pemuda memilih teman hidup, seorang pemudi memilih teman hidup. Termasuk barangkali Yohanes dan Stella. Saudara mengambil keputusan menerima satu sama lain sebagai pasangan. Apa yang seharusnya menjadi latar belakang keputusan kita? Kenapa banyak pernikahan itu dengan segala pernak-perniknya mengalami kesulitan, badai, gelombang? Karena keputusan yang diambil adalah tahap yang paling simpel saja. Karena aku suka, dia tuh kok ganteng, kok paling cantik sekampung, maka aku putuskan menikah. Selama masa pacaran, saudara, satu sama lain mengenal maksimum itu sekitar 30-40%. Sisi baik, sisi buruk calon pasangannya. Artinya 60-70% kita hidup dengan orang yang kita tidak tahu what's next. Dan bagaimanakah mungkin kita mengambil keputusan berdasarkan sekedar suka atau tidak suka. Yang kedua, kata orang atau norma yang berlaku. Apa kata banyak orang kalau saya tidak menikah? Maka tidak enak diomong orang banyak. Oleh sebab norma yang tidak tertulis itu, saya memutuskan menikah. Maafkan kita orang timur, sekitar kita itu banyak orang yang bawel dengan kita. Kapan menikah, kapan punya anak, dan lain sebagainya. Yang akhirnya kita ngambil keputusan berdasarkan norma itu. Dan banyak orang karena dikejar umur, karena norma yang berlaku di sekitarnya, dia mengambil keputusan dan celakanya keputusannya itu salah. Saya mengajak pada pagi ini, khusus Yohanes dan Stella. Biarlah Yohanes dan Stella mengambil keputusan yang penting menerima satu sama lain sebagai suami, sebagai istri. Karena apa? Karena yakin disitulah Tuhan punya rencana untuk kehidupan Yohanes dan Stella. Alkitab memberikan pesan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Dalam satu sharing lewat telepon bersama saya, conference, saya ingat mimpi obsesinya bekerja di London kalau Tuhan buka jalan. Good. Kalau sempat saya tengok, nanti kita makan sate kambing bersama di London. Saudara-saudara, saya ingin memberikan sharing. Yang kita kejar, kita cari hari esok itu apa seharusnya. Pandangan umum mengatakan standar hidup yang tinggi nanti akan mendapatkan nilai hidup yang tinggi. The standard of life, then you will get the value of life. Kita sukses, kita berhasil, nanti disitulah nilai hidup kita menjadi tinggi. Tetapi Alkitab mengajak saudara dan saya pada siang ini. Yang pertama bukanlah the standard of life, tapi the value of life first, and then you will get the standard of life. Nilai hidup yang bagaimana? Kerajaan Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Dan Tuhan janjikan sebagai Bapa yang baik, apa yang kita butuhkan itu. Kalau burung pipit aja dipelihara, apalagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, khususnya Yohanes dan Stella, ayo kita kejar dan cari. Bagaimana menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan prinsip Alkitab jelas, ketika Kristus yang ditinggikan itulah, di mana keluarga itu menjadi keluarga yang diberkati di dalam rencana Tuhan. Saya mengingatkan apa yang pernah kita diskusikan. Tuhan memberikan desain kepada pria dan wanita itu berbeda. Perbedaan itu adalah untuk saling melengkapi. Pria didesain menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Bukan berarti pria lebih terhormat, karena nature kita sama-sama memiliki gambar dan rupa Allah setara. Tapi desain secara fungsional, pria disiapkan jadi pemimpin dalam rumah tangga. Wanita disiapkan menjadi penolong yang sepadan bagi pria. Oleh sebab itu Alkitab mengajar kepada kita, hai istri, tunduklah kepada suami dalam segala hal. Tetapi Alkitab juga mengajar, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, yang memberikan nyawanya baginya. Sehingga ayat itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak ada peluang bagi pria itu untuk merendahkan istri. Kan harus tunduk kepada suami. Ingat Sarah itu panggil Abraham itu tuannya. Jadi nanti Stella panggil Yohanes itu adalah Tuan Yohanes begitu. Bukan harafiah, tapi ketaatan dalam desain sebagai penolong ketika Yohanes letih lesu, kurang semangat. Bagaimana sang penolong yaitu Stella itu membangun kembali semangat Yohanes untuk mengatasi hidup yang tidak gampang ini. Yohanes yang dipanggil menjadi suami, seperti Kristus yang mengasihi jemaat yang memberikan nyawanya bagi jemaatnya, adalah panggilan komitmen seumur hidup, di mana tidak ada peluang bagi Yohanes untuk, katakanlah, menganggap Stella itu harus nuruti semua kemauannya. Karena apa? Desain yang Tuhan berikan. Biarlah kerajaan Tuhan itu hadir dalam kehidupan mempelai hari ini setelah komitmen. Sampai kapan? Sampai alam maut yang pisahkan. Amin. Yohanes, Stella, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah perjalanan hidup Yohanes dan Stella untuk hari esok yang akan mereka bersama-sama lalui. Biarlah kerajaan-Mu hadir dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan Kau menjanjikan siapa yang tinggal di dalam Engkau akan berbuah lebat.
demikian juga dengan keluarga yang baru ini. Berkati segenap keluarga yang hadir, supaya pernikahan ini menjadi buah kesaksian yang baik, yang indah, mendatangkan sukacita dan damai, dan nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan memasuki pemberkatan dan peneguhan pernikahan. Kedua mempelai, saya undang berdiri. Bisa digandeng naik ke altar. Perlahan. Dibantu IO-nya. Dibantu perlahan-perlahan. Kedua mempelai bisa berhadapan. Ya, bergandeng tangan begini. Bagus. Mempelai akan mengkonfirmasi ucapan janji di hadapan Kristus dan jemaatnya. Saudara Yohanes Ridho Tumpuan Parlindungan, apakah saudara mau berjanji menerima Stella Kurniawan menjadi istrimu? Jika iya, katakanlah iya, Kristus dan jemaat menjadi saksi. Tangan diturunkan. Saudari Stella Kurniawan, apakah engkau mau berjanji menjadi istri daripada Yohanes Ridho Tumpuan Parlindungan, menerima Yohanes Ridho Tumpuan Parlindungan sebagai suamimu, dan engkau setia mengasihi seumur hidupmu? Apa jawab Stella? Ya, saya bersedia. Jika iya, katakanlah iya, Kristus dan jemaat menjadi saksi. Amin. Tangan diturunkan. Mempelai dipersilahkan menghadap ke depan. Bisa berlutut untuk menandatangani piagam pemberkatan pernikahan. Agak bisa. Kedua mempelai bangkit berdiri, berhadapan. Mempelai pria akan menyematkan cincin ke jari manis tangan kanan mempelai wanita.
Mempelai wanita tiba saatnya menyematkan cincin ke jari manis kanan mempelai pria. Menghadap ke depan. Maskernya silakan boleh dibuka. Mempelai akan menerima doa berkat. Silakan berlutut dan sikap berdoa. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri di tempat. Yohanes Rido Tumpuan Perlindungan dan Stella Kurniawan, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati dan meneguhkan pernikahanmu. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Mempelai dipersilakan bangkit berdiri. Kembali berhadapan. Silakan mempelai pria membuka cadar mempelai wanita. Perlahan. Silakan Yohanes melakukan tugas yang tidak boleh diwakilkan. Kita beri tepuk tangan untuk mempelai. Tuhan memberkati, selamat berbahagia. Mempelai akan ke kanan menyalakan lilin, jemaat dipersilahkan duduk. Lilin kanan kiri dicabut, yang tengah dinyalakan bersama-sama. Bukannya dua, tetapi satu, sebagai satu simbol komitmen mereka menjalani kehidupan ini. Lilin yang kecil dimatikan. Jangan turun dulu. Belum. Saya mewakili gereja akan menyerahkan Alkitab kepada kedua mempelai. Mohon diterima. Alkitab adalah dasar saudara berumah tangga dan belajar firman Tuhan dalam kehidupan rumah tangga saudara. Amin. Alkitab bisa minta tolong Stefan dari IO. Mempelai akan bersama-sama memberikan persembahan sulung kepada gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tiba saatnya sekarang mempelai akan menghormati, mengucap terima kasih kepada orang tua atau yang mewakili. Mulai dari Papa Mama mempelai pria lebih dahulu. Silahkan bisa turun, hati-hati. Orang tua mempelai pria bisa bangkit berdiri di tempat.
Silakan mempelai ke orang tua, mempelai wanita. Jemaat kita bangkit berdiri bersama. Kita menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan, kasih sayang Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan Roh Kudus Tuhan, menyertai saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mempelai berputar menghadap jemaat. Mulai sekarang, mereka bukan dipanggil Yohanes dan Stella, tapi Bapak Ibu Yohanes, Om dan Tante Yohanes. Berikan tepuk tangan, Tuhan memberkati. Papa Mama bisa di sebelah kanan kiri mempelai, jemaat boleh duduk. Di sebelah kiri mempelai pria adalah Papa Mama mempelai wanita. Bertukar tempat. Maafkan Ibu di sebelah Stella. Bapak silakan, Ibu di bagian dalam. Ya. Mempelai pria akan menyampaikan ucapan terima kasih. Saya berikan mic-nya. Sekalian boleh diambil gambar. Masker boleh. Ya, puji syukur kepada Tuhan, kita bisa berkumpul di tempat ini, kita semua sehat. Terima kasih Bapak sama Mama. Terima kasih untuk Om dan Tante. Terima kasih untuk Opung, Tulang, Nantulang, terus Uda, Inang Uda, sama Mang Boru dan Nam Boru, sama adik-adik juga, sama adik-adik. Ya, terima kasih atas dukungannya untuk kita. Semoga rumah tangga kita bisa langgeng, terus kita bisa menyelesaikan masalah yang akan kami hadapi di masa yang akan datang. Mohon doanya dari semua keluarga dan teman-teman. Untuk yang nonton di live streaming juga, terima kasih udah nonton, udah hadir secara online. Terus semoga acaranya hari ini lancar semua, nanti sampai akhir, selesai hari ini. Terus kepada Bapak Pendeta juga terima kasih Pak, udah memimpin. Sama Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari gereja juga terima kasih. Sama udah tadi kedua.
sama kru WO juga terima kasih bantuannya. Udah, kayaknya udah itu aja. Terima kasih. Boleh berikan aplaus. Masker boleh dibuka untuk ambil gambar, silahkan. Tidak berlama-lama karena protokol diatur. Silahkan, ayo. Keluarga inti mempelai pria, silahkan. Silahkan, siapa yang ikut, silahkan. Mari diatur lagi oleh kameraman. Silahkan foto dulu aja. Mari, yuk. Silahkan masker dipakai lagi. Cukup yang ini? Ada lagi keluarga? Silahkan. Oh, mari, silahkan, maaf. Mari, opung. Ada lagi, silahkan. Silahkan. Baik, Ibu. Silahkan maskernya dilepas sebentar, nanti setelah diambil gambar mohon dipakai demi keamanan kita. Ya, saya. Kalau memajak saya harus 1 bulan sebelumnya dulu daftar, Bu. Saya ikut tukang foto gimana? Yuk silakan. Mari silakan. Ayo tolong kita jangan berlama-lama sesuai protokol. Kita jangan melanggar protokol. Kenapa? Nanti ya silakan. Keluarga mempelai wanita belum? Keluarga mempelai wanita belum? Silakan. Ada lagi keluarga mempelai wanita?
pengen ditanya sekali. Mari silakan. Saya di mana? Boleh. Yuk, Om Tante. Maskernya boleh dipakai lagi, Om Tante. Berdepan lagi, Om. Berdepan lagi, Om Tante. Ini, Om, sebelah sini. Om geser sedikit aja. Ya. Ini geser sedikit, Bapak. Tante geser. Ya. Ya, lihat sini dulu senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi tahan. 1, 2, 3. Oke, silakan. Oke, ya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Cukup? Ada lagi? Aja dulu. Kan opungnya nggak ikut. Ada waktu, Pak. Tolong ya, Pak. Ayo silakan, silakan. Punya keinginan sendiri. Silakan. Tetapi ini sudah ya terakhir ya, maaf Ibu ya. Nanti boleh lagi, setelah prosesi boleh lagi. Oh, boleh. Mari, mari, sudah terlanjur silakan. Sih, mau kan. Oke, lihat ini. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Nanti boleh, setelah ini mau balik foto lagi boleh. Ya. Kita bangkit berdiri, kita prosesi keluar, mempelai akan menggandeng tangan. Ya, papa mama di belakang mempelai. Maskernya tolong dipakai kembali, maafkan Bapak Ibu. Mempelai cukuplah. Oke, maju.